Pak Andrinov, dari berbagai program dan juga proyek dalam RPJM dan juga RPJP, sebenarnya mana yang layak menjadi prioritas dan tidak? Ya, prioritas itu kan kalau seharusnya tentu berdasarkan kajian, pertimbangan rasional, pertimbangan yang terukur, dan ya prioritas ini penting juga untuk melihat hal yang mungkin tidak terlihat untuk jangka pendek. Ya. Itulah kelemahan dari visi anggaran kita selama ini. Visi anggaran kita selama ini selalu orientasinya bagaimana supaya aman, stabil, cukup, ya, terjadi keseimbangan jangka pendek seperti itu. Nah, tapi untuk yang jangka panjang, yang nanti tiba-tiba kita rasakan masalahnya, seperti sekarang nih muncul ide untuk mengenakan pajak impor dari Cina 200% gitu. Ini kesalahan visi masa lalu, nggak bisa terus mau diatasi dengan persoalan seperti ini. Nah, visinya itu apa? Ya bagaimana untuk ekonomi misal makin kuat, makin kokoh, daya saing betul-betul bertambah. Sehingga kita bisa, pasar kita sendiri dalam negeri bisa kita isi. Nah, ini perlu visi fiskal itu tadi. Ya, kalau fiskal ini untuk melayani kebutuhan-kebutuhan jangka pendek, yang politis, nah yang pelan-pelan makin melemah ini lama-lama makin besar, menjadi beban yang juga akan besar gitu kan. Larinya ke devisa yang makin lemah, tertekan. Jadi akumulatif ya? Iya, ke tekanan mata uang dan sebagainya, yang kemudian ke inflasi dan sebagainya. Karena itu kebijakan fiskal kita ini ya, yang mana pada akhirnya ditetapkan bersama dengan DPR, ya di samping untuk memikirkan hal yang urgent saat ini, ya juga harus berpikir untuk jangka panjang. Mana belanja modal, belanja investasi yang nanti akan memperkuat ekonomi, yang membuat pertumbuhan kesejahteraan itu berkelanjutan, yang keluar lepas dari fluktuasi keadaan sosial ekonomi. Ini yang tidak terlihat ya dalam beberapa dekade terakhir ini gitu. Tidak terlihat tapi efeknya banyak ya? Oh, efeknya banyak. Cuma kadang-kadang kita tidak sadari. Ya seperti sangkat kasus yang tadi itu. Bahwa ada menteri mau mengusulkan ke Menteri Keuangan supaya keluarkan kebijakan pengenaan pajak impor bagi barang-barang dari Cina. Itu nggak masuk akal, melawan hukum pasar gitu, kemudian melawan kekuatan konsumen, itu nggak akan juga menyelesaikan masalah. Nah, carilah masalah mendasarnya. Dan mungkin nggak itu akan terjadi lagi di jangka panjang. Bagaimana misalnya kalau ketahanan pangannya betul-betul makin tahan gitu, nggak lagi bolak-balik seperti yang terjadi selama ini. Nah, ini harus dipikirkan juga dalam kebijakan fiskal kita. Oke, jangka pendek kita amannya berapa tahun depan? Ya, tapi alokasi untuk jangka panjang, yang ini yang namanya visi. Visi ini kan ngelihat jauh ke depan, ngelihat dampak terbesar, jangkauan terluas, lintas kelas, lintas sektor, lintas wilayah, lintas waktu. Apalagi mimpinya besar untuk Indonesia Emas. Nah, itu dia. 2045 Jangan ya. hanya statement yang menarik, tetapi itu harus diturunkan. Bagaimana supaya yang namanya pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan yang lebih tinggi lagi tetapi berkelanjutan. Nah, ini kuncinya tetap di fiskal. Nah, kalau sembarangan kasih ini minta kasih, ya udah akhirnya nanti tahu 5 tahun kemudian, mungkin nggak nyampe 5 tahun kemudian udah kita merasakan lagi ada masalah. Ya kenapa? Produktivitas rendah, misal daya saing makin rendah. Ya. Nah, ini yang harus dipikirkan dalam merancang anggaran publik itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.